التعلم والاستفادة والتذكر والتذكير، والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih di cerita Sayyidina Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa an jami'i sahaba ajma'in. Ini cerita Ka'ab bin Malik juga kita bisa ambil pelajaran. Setiap orang punya salah. Walau sahabat Rasulullah, enggak ada yang maksum kecuali para nabi aja. Itu yang tidak mungkin melakukan maksiat atau dosa. Allah Ta'ala sudah melindungi mereka dari dosa-dosa. Orang sahabat walau dia orang mulia tapi tetap ada salah. Dia di sini di kita kemarin lanjut di ceritanya sampai orang-orang yang namanya mukhallaf. Apa itu mukhallaf? Mukhallaf itu yang mereka tidak ikut perang Tabuk. Ada yang tidak ikut punya alasan syar'i seperti sakit, itu sudah Allah Ta'ala memaafkan atau kasih hukum yang ringan, tidak boleh ikut. Juga di ayatnya sudah jelas, laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal marid haraj wala. Ada yang datang yang punya alasan syar'i, datang ke Rasulullah SAW, kasih alasannya, Rasulullah terima. Ada yang munafik, datang kasih alasan tapi palsu, dusta. Rasulullah di depan mereka terima, sudah tahu, Allah Ta'ala sudah kasih tahu ini dusta, ini bohong, ini alasannya tidak, tapi nanti kita baca di sini atau belajar di sini, Sayyidina Ka'ab bilang, Rasulullah terima alasannya, balikin hatinya, dalamnya atau batinnya ke Allah Ta'ala. Dari hal ini yang kita harus ahli agama Islam, kalau ada yang kasih alasan kita terima. Tapi kadang-kadang di kerjaan kita, ya saya bisa tahu alasannya benar atau tidak, bisa paham ini alasan juga atau tidak. Harus kita seperti kerjaan tetap lanjut, seperti alasan ke guru, ke orang lain, saya sendiri atau setiap orang sendiri seharus free atau kasih pilihan berapa alasan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, iltamis li akhika 70 udhra. Kamu cari 70 alasan untuk saudaramu yang tidak ada. Dia bilang sama kamu, insya Allah saya datang jam 9. Terus jam 9 kamu mulai mencaci maki. Ini sifat orang munafik. Belum datang sampai sekarang. Rasulullah bilang kasih alasan. Mungkin seperti di sini Indonesia bilang kena macet, mungkin anaknya sakit, mungkin istrinya. Itu kapan kalau dia tidak bisa kasih komunikasi. Seperti sekarang, kadang-kadang kita kasih perjanjian ke fulan jam sekian. Subhanallah, tiba-tiba HP-nya mati juga. Ya Allah, ini jam 9 saya harus kasih tahu. Jadi harus kamu kasih berapa alasan. Di sini Rasulullah terima alasan orang mukhallaf. Mukhallaf, di antara mukhallaf itu ada berapa orang yang punya alasan syar'i, ada tidak. Seluruh mukhallaf itu 80 orang. Nanti kita baca di sini. Nah, coba bilang apa? Ayo baca. Baca dari apa? Faja'a. Wa kana idza qadima min safarin, ini sudah kemarin jelasin. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun ya'tadhiruna ilai ustadz. Coba dari tatkala sampai berita kepadaku itu ya, Syekh. Tatkala sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak meninggalkan Tabuk, aku mulai kalut hingga aku hampir mencari-cari alasan untuk berdusta. Dan aku berkata, bagaimana besok aku bisa lepas dari murka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih atas Ustazah. Berarti bawakan lanjut baca, sudah dekat dari situ. Aku minta pendapat anggota keluargaku tatkala dikabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dekat.
lenyaplah kebatilan dariku, dan aku tahu bahwa aku tidak akan lepas dari beliau selama-lamanya. Dan aku berusaha untuk bersikap jujur. Di waktu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan menjadi kebiasaan beliau bila tiba dari perjalanan jauh, masuk dulu ke masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian Oke, duduk. ini tadi kita bilang kemarin kita bilang Ka'ab bin Malik orang yang bentar juga orang yang fasih. Maksudnya bisa berdapat sampai yang di depannya kalah. Bisa jelasin sampai kita terima. Itu ada beberapa orang yang Allah Ta'ala kasih fasaha dalam bahasa Arab namanya fasaha. Bisa jelasin sampai kamu terima walau dia salah. Ini bisa mutar-mutar ya. Jadi Sayyidina Ka'ab bin Malik dia bilang saya yang Allah Ta'ala bantu saya bisa jelasin sampai terima pikiran saya walau mungkin bilang salah. Tapi dia bilang saya masih takut kalau bisa keluar dari Rasulullah. Rasulullah sekarang ridho, tidak marah. Takut setelah pergi turun ayat Al-Quran mendustai saya atau jelasin saya orang dusta. Saya nggak mau hal seperti itu. Terus lanjut, Kemudian duduk menerima manusia. Tatkala beliau melakukannya, datang kepada beliau orang-orang yang tidak ikut perang dengan mengajukan alasan sambil bersumpah. Nah, ada yang kasih alasan sama sambil bersumpah itu yang munafik. Yang alasannya jelas sudah sakit, yang Allah Taala kasih alasan mereka tidak butuh. Terus lanjut. Jumlah mereka 80 orang atau lebih. Itu bid'an wa thamanin dalam bahasa Arab bid'an itu di antara 3 sampai 9. Bisa 40, bisa 84, bisa 85, bisa 86, bisa 87, 80, iya 7, bisa 89 sampai 9. Kalau masuk 90 ya berarti sudah itu angka baru. Tapi kalau bilang bid'an bisa dari 8, 2 sampai 8, 9. Di antaranya maksudnya di antara angka ini. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasan mereka dan ia memintakan ampun untuk mereka. Ini wabaya'ahum wastaghfar lahum. Juga terima bayat mereka dan istighfar kepada mereka. Istighfar itu sebelum Allah Ta'ala kasih tahu jangan istighfar kepada orang munafik. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah. Walau wahai Muhammad, walau kamu istighfar kepada mereka 70 kali, Allah Taala tidak mungkin terima istighfarmu untuk orang munafik, orang munafik. Tapi orang yang muslim biasa melakukan dosa dia tidak, itu Rasulullah doa kepadanya tidak masalah. Lanjut, Masalah batin mereka ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahaya, itu yang bahaya. Kadang-kadang kita bisa menipu orang di depan mereka, baik sekali, ahli Al-Quran, ahli agama, bagian kita, tapi dalam hati kita, ini yang Rasulullah melakukan sama 70 orang tersebut. 70 orang yang mukhallaf, yang punya alasan atau tidak punya alasan. Lanjut, Hingga aku datang lalu mengucapkan salam. La ilaha illallah. Ini sekarang cerita Ka'ab sendiri. Dia bilang setelah saya datang, ucapan salam, artinya Rasulullah sudah jawab salam. Terus Rasulullah, Beliau tersenyum dengan senyuman menahan marah. ya bagaimana itu senyuman yang menahan marah? Ya sudah kita tahu bayangannya bagaimana. Karena kadang-kadang anak, kadang-kadang istri bisa, kadang-kadang suami datang melakukan hal, ya istrinya senyum tapi di dalamnya marah. Itu orangnya bisa tahu sendiri. Abdullah kalau melakukan sesuatu yang seperti ini, saya panggil dia paham, wah, ayah lagi marah. Walau lagi ketawa, walau senyum-senyum, dia paham lagi marah. Ini balik ke rasa orangnya. Juga Ka'ab bin Malik sudah tahu salahnya. Bukan salah yang kecil. Nggak ada alasan. Terus lanjut. Kemudian berkata, kemarilah. Aku berjalan menuju beliau dan duduk di hadapannya. Ia bersabda, mengapa engkau tidak ikut perang?
bukankah engkau telah mempersiapkan kendaraan? Ini berarti Rasulullah sudah tahu kabar-kabar mereka. Rasulullah tahu Ka'ab bin Malik sudah punya 2 unta yang kemarin kita jelasin. Ya, ini kenapa? Karena kemarin kita bilang Rasulullah setiap berang itu tidak bilang. Tapi di berang ini sudah tahu siapa yang siap-siap, siapa yang punya, siapa yang dapat, siapa yang belum, siapa itu, siapa ini, ya kan? Sudah jelas. Waktu Ka'ab datang, Rasulullah bilang sama beliau, apakah kamu sudah punya 2 unta? Kenapa? Terus lanjut. Aku berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, jika aku menghadapi manusia selain engkau, aku akan bisa lepas dari kemarahannya dengan mengajukan berbagai alasan. Ya Allah, berarti fasih sekali. Itu yang Rasulullah di dalam riwayat hadis, kalau ada 2 orang, Rasulullah jadikan Rasulullah mengadil di antara mereka, bilang hati-hati kalau ada yang fasih, mungkin saya kasih hukuman ke badannya, atau kasih yang dia cari atau mau ambil ke badannya itu, kalau karena Rasulullah dengan zahir, hukumnya dengan zahir. Yang zahir ini milik fulan, walau batinnya atau latar belakang ini aslinya milik fulan, karena fulan jelasin lebih sampai Rasulullah terima, itu bahaya. Terus langsung ini bilang saya salah satu orang yang seperti itu, bisa jelasin alasan saya atau bisa bikin alasan sampai Rasulullah terima. Tapi dia bilang sama Rasulullah apa? Karena aku pintar berdebat, tapi demi Allah, aku tahu jika aku berdusta kepadamu hari ini, engkau bisa menerimanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu dekat akan memurkaimu karenaku. La ilaha illallah, ya ilaha illallah. Ini Ka'ab bin Malik ya. Dari ceritanya benar kita tahu atau bisa paham benar Ka'ab ini orang baik, orang saleh. Tapi tetap salah yang kemarin. Bagaimana dia masih perhatian sama Rasulullah, perhatian katanya. Seharus dia setelah lihat Rasulullah, mari ini lihat kita sendiri. Kadang-kadang kalau ada yang marah dari kita, ya baling yang paling baik di antara kita biarin sudah, enggak mau sama beliau. Itu yang sudah paling baik. Apalagi itu setelah dia marah atau ada salah di antara mereka, keluarin aib-aib. Rahasia-rahasia yang kemarin kasih juga keluarin. Biasa kita kemarin teman baik, kadang-kadang kasih rahasia suami, rahasia rumah sama temannya. Tapi setelah ada masalah di antara mereka, keluarin aib. Ini fulana gini, fulana ini, fulana ini, fulana, sampai keluarin rahasia juga. Yang itu amanah. Ini bisa, tapi Ka'ab bin Malik masih perhatian. Kalau saya bilang gini, bisa Rasulullah terima alasan saya, tapi bahaya untuk nanti pikirannya ke akibatnya apa yang terjadi. Subhanallah. Terus lanjut. Dan jika aku ungkapkan kepadamu hal yang sebenarnya, engkau akan murka kepadaku. Aku menganggap ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku. Demi Allah, aku sama sekali tidak punya alasan untuk tidak ikut perang. Allah, la ilaha illallah. Ini wa in haddastuka haditha sidqin tajidu alayya fi inni la arju. Ini namanya al-aqibah. Orangnya bahasa Indonesia juga akibat. Orangnya fikir ke akibatnya. Harus itu kemarin kita sudah jelasin. Saya mau sesuatu harus fikir akibatnya apa. Mau pilih suami, jangan kamu lihat orangnya baik sekarang, keluarganya bagaimana. Nanti kalau ada masalah bagaimana caranya. Itu harus pikir dulu. Jangan lihat sekarang aja, oh sekarang baik. Nanti enggak, jangan. Terus saya mau melakukan sesuatu untuk amal dakwah atau rumah atau mungkin bilang sekolah anak atau macamnya, harus saya pikir dulu akibatnya apa. Ini lihat Sayyidina Ka'ab bin Malik masih fikir tentang akibat. Kalau dia kasih alasan dusta atau bohong, akibatnya nanti Rasulullah marah. Lanjut, marahnya lebih. Juga mungkin Al-Quran keluarin aibnya, seperti orang munafik yang sebelumnya, yang setelahnya juga jadi. Juga bilang apa? Langsung dia bilang enggak ada alasan. Benar-benar saya tidak ada alasan. Terus lanjut.
Demi Allah, aku sama sekali tidak punya alasan untuk tidak ikut perang. Demi Allah, di saat ini badanku kuat dan bekalku cukup. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ini jujur. Beranjaklah hingga Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan perkaramu ini. La ilaha illallah. Amma hadha faqad sadaq. Ini lihat Rasulullah langsung. Yang tadi kasih alasan semuanya Rasulullah terima. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa kamu. Ayo pergi. Yang datang kasih alasan, ya oke, pergi. Ya oke. Tapi waktu ini, waktu Ka'ab bin Malik datang, Rasulullah kasih seperti istampil ini. Ahli jujur. Dia bilang, amma hadha faqad sadaqa faqum. Ini orang jujur, tapi nunggu hukuman Allah Ta'ala atau dosa kamu atau ampunan Allah Ta'ala. Nunggu. Hasilnya saya tidak bisa kasih arahan. Saya masih nunggu Allah Ta'ala menurunkan atau kasih hukuman tentang kamu. Ayo pergi. Terus? Beberapa orang dari Bani Salimah berdiri dan mengikuti. Gak ada yang selamat. Kita juga kadang-kadang melakukan hal baik yang rasanya baik, ada yang belakang sama kamu datang. Ya jangan, kenapa itu, nanti ini, nanti itu. Ya jangan, sampai kita kadang-kadang mundur lagi. Ini ada berapa orang dari Bani Salamah datang ke beliau. Wahai Ka'ab bin Malik, kamu, kita lihat kamu belum pernah melakukan dosa, belum ada salah yang besar. Cukup istighfar Rasulullah. Kalau kamu kasih alasan yang dusta atau palsu, coba baca. Ya, demi Allah. Demi Allah. Mana? Betul. Sebentar, Syekh. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setahu kami engkau tidak pernah berbuat dosa sebelum ini. Nabila masih di tempat tadi, tidak itu, ya kan? Kenapa engkau tidak memberikan alasan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang lainnya? Lagi pula dosamu akan terhapus karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memintakan ampun untukmu. Ini lihat, ini salah. Ini juga kita bisa ambil pelajaran dari hal ini. Jangan sampai kita bilang, oh nanti Allah Ta'ala ampuni dosa saya melakukan hal tersebut. Itu lebih bahaya dari yang tidak bilang seperti itu. Bilang saya orang dusta. Tapi orang yang bilang, saya melakukan, nanti saya istighfar, nanti saya salat, nanti saya taubat. Ini bahayanya lebih. Jadi mereka bilang sama beliau, itu fikiran buruk. Orang Bani Salamah itu fikirannya buruk sama Ka'ab. Tapi Ka'ab bin Malik juga masih bisa tahan. Walau di dalam hatinya dia sudah bilang sampai saya, karena mereka tekan sama beliau, balik lagi. Ntar kalau dapat istighfar dari Rasulullah bisa ampuni dosa kamu. Sampai dia mau balik lagi ke Rasulullah bilang, saya dusta atau saya salah tadi. Alasan saya sekian. Terus lanjut. Ka'ab berkata, demi Allah mereka selalu kesal terhadapku sampai rasanya ingin kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdusta. Berarti kita harus pilih teman yang ajak kamu ke ibadah, bukan ke lawan ibadah atau biar malas atau mensesat. Hati-hati. Terus lanjut. Kemudian aku berkata kepada mereka, apakah ada orang yang senasib denganku? Mereka berkata, ya, ada dua orang lelaki yang senasib denganmu yang tidak mengajukan alasan. Aku berkata, siapa mereka? Mereka berkata, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Ka'ab berkata, mereka menyebut dua orang lelaki yang soleh yang ikut perang Badar dan bisa diteladani. Ka'ab berkata, ini lihat di sini orang yang ikut perang Badar. Juga mereka sebut nama dua orang aja. Berarti tiga orang yang melakukan hal tersebut tidak ikut perang, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Yang lain ada alasan. Ada yang alasannya benar, ada yang mereka bikin alasan. Tapi ini yang saleh. Juga ini lihat dia bilang Mararah bin Rabi' al-Umari. Mararah bin Rabi' al-Umari di riwayat Imam Muslim kasih nama keluarganya. Wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Qala fadzakaru li rajulaini salihain. Dua-duanya itu orang saleh. Maksudnya di antara sahabat ini orangnya baik. Di antara sahabat itu tidak ada tanda-tanda munafik.
Jadi setelah dia dengar fulan dan fulan, ya pegang. Juga di sini mereka tua, umurnya lebih tua dari Ka'ab bin Malik. Ya, salihain qad syahida badran. Qad syahida badran. Mereka yang dari ikut berang Badr. Juga kita kenapa kita bilang yang ikut berang Badr? Karena di dalam riwayat hadis nanti kita dicerita Hatib bin Abi Balta'ah itu waktu Sayyidina cerita satu orang sahabat khianat keluarin rahasia Rasulullah waktu mau berang Fath Makkah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Kirim surat ke Quraisy, Nabi Muhammad datang. Padahal Nabi bilang tidak boleh kasih tahu sama siapapun. Tapi dapat wahyu setelah kirim surat sama perempuan, taruh di rambutnya belakang itu. Hasilnya cerita ini waktu Allah Ta'ala kasih tahu, Jibril datang kepada Nabi, bilang sama beliau, fulan kirim surat sama fulana atau perempuan ada di tempat sekian. Rasulullah suruh Sayyidina Ali sama sahabat lain. Hasilnya Sayyidina Umar bin Khattab bilang, wahai Rasulullah, ini orang munafik. Biarin saya bisa kebalannya dari badannya. Maksudnya mau membunuh Hatib. Rasulullah bilang, wahai Umar, jangan bilang seperti itu. Ini orang ahli Badr. Apakah kamu tidak tahu Allah Ta'ala berfirman atau bilang, i'malu ahli Badri itu bebas melakukan apapun, saya sudah ampuni dosamu. Artinya apa? Artinya mereka orang yang mulia, mereka Allah Ta'ala sudah ampuni dosanya. Itu dengan dosa-dosa yang kecil, bukan yang besar. Walau tadi Hatib itu khianat, dosa yang besar, juga ada alasan. Waktu dia Rasulullah tanya, Hatib, kenapa kamu melakukan seperti ini? Dia kasih alasannya, Rasulullah terima alasannya, juga alasannya benar. Tapi di sini, kenapa Allah Ta'ala atau Rasulnya marah sama 3 orang tersebut? Karena tidak punya alasan. Masalah mereka di sini tidak punya alasan. Masalah Hatib itu punya alasan. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua, ada di buku sirah yang bilang ini Rabi'ah, Hilal bin Umayyah tidak ikut Badr. Mereka Islamnya setelahnya. Ada yang bilang bukan masalah Islamnya. Waktu itu mereka tidak ikut Badr. Karena kemarin kita jelasin Badr itu tidak ada perjanjian. Seperti beran-beran lain. Ya, jadi Rasulullah keluar mau tangkap harta Quraisy aja. Atau mau ambil harta Quraisy aja. Masalahnya bukan di situ. Maksudnya ini fadzakaru li rajulaini shalihain. Maksudnya ya saya sama 2 orang yang baik, yang tidak punya alasan. Terus qala berkata, ketika mereka sebutkan 2 nama tersebut, aku pun berlalu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seluruh kaum muslimin berbicara kepada kami bertiga, sehingga seluruh manusia menjauhi kami. La ilaha illallah. Itu lihat Rasulullah melarang mereka bicara sama 3 orang tersebut. Kalau kita tinggal di satu kampung, kita keluar nggak ada yang bicara sama kita, ya bagaimana hidup kita? Pasti kita. Ini Ka'ab bilang Rasulullah melarang kita. Ka'ab itu masih dia bilang saya yang paling muda dari antara mereka. Saya keluar ikut pasar, salat jamaah di masjid, ketemu sama fulan, tapi semuanya nggak ada yang bicara sama saya. Karena Rasulullah melarang. Ya, melarang Rasulullah itu bukan seperti yang kita melakukan sekarang. Kita tahu ini tidak boleh, tapi ya sebentar ya, sedikit aja. Nanti Allah Ta'ala ampuni dosa saya. Mereka di zaman Nabi melarang, artinya melarang. Tidak boleh bicara sama fulan, tidak boleh bicara sama fulan. Sampai mereka tidak bicara sama sekali sama ini Ka'ab dan Murarah dan Hilal bin Umayyah. Terus lanjut. Fajtanabana nas. Ya. Sehingga seluruh manusia menjauhi kami, dan semuanya berubah hingga bumi yang kupijak bukan bumi yang dulu kukenal. Kami merasakannya selama 50 malam. Itu otomatis. Tadi bilang kalau kita tinggal di satu tempat, saya salam sama fulan tidak jawab, saya datang bicara sama fulan tidak bicara, ya pasti rasanya sempit bumi itu semuanya.
فتنكرت لي الأرض حتى تنكرت لي الأرض في نفسي فما هي بالأرض التي أعرفها. Nanti kita baca tafsirnya di ayat Al-Quran, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Itu bumi yang mereka di waktu di Makkah, rasanya bumi itu sempit, kasihan mereka karena keluar bicara nggak ada yang bicara. Bagaimana bisa hidup seperti itu? Kadang-kadang kalau ada yang marah atau yang menjelek-jelekan kita atau kasih atau mencaci maki, dapat bicara sedikit aja, fulan ini kemarin fulan bilang sama kamu gini 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 gini. Kita berharian tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Ini kalau dapat, apalagi ini mereka kalau tidak, kalau dapat sedikit bicara atau mungkin bilang kata-kata yang tidak bagus, apalagi itu sampai mereka tidak bicara sama sekali. Keluar ke masjid mau bicara sama mereka, mereka pergi. Di riwayat ini nanti, di riwayat ini dia bilang, sampai saya masuk masjid Rasulullah salam, saya lihat Rasulullah nggak tahu dia jawab salam atau tidak. Ini Rasulullah. Nanti kita belajar. Coba lanjut. Adapun dua orang temanku, mereka menyerah dan tetap berada dalam rumah. Falabithna ala dhalika 50 laila. Itu berapa hari seperti itu? 50 malam. 50 malam atau hari enggak ada yang bicara. Hampir 2 bulan. Dia pergi pulang, pergi ke pasar, ke masjid, datang sama temannya. Dia kasih cerita juga, ada satu orang yang saya paling dekat, teman akrab. Saya datang ke rumahnya, dia juga tidak salam atau tidak bicara sama saya kecuali beberapa kata. Coba lihat. Qala fa amma sahibai fastakana wa qa'ada fi buyutihima. Itu Hilal dan Murara itu, mereka sudah setelah Rasulullah bilang jangan bicara sama Hilal dan ini, mereka langsung berhenti atau di rumah aja. Bagus, lumayan. Mereka mungkin lebih afdal dari Ka'ab. Karena Ka'ab ketemu sama fulan, Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Bagaimana kabar? Nggak ada yang jawab. Tapi mereka di rumah ya masih keadaannya mungkin lebih afdal atau lebih ringan dari Ka'ab. Terus wa amma ana. Adapun aku adalah orang yang termuda di antara mereka dan paling tegar. Maka aku sering keluar ikut sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan berjalan di pasar. Tapi tidak seorang pun mengajakku berbicara. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata wa atufu fil aswaq wa la yukallimuna ahad. Itu bisa kita bilang dia masih lagi cari berkah biar dapat taubat, biar taubatnya lebih cepat. Dia salat sama jemaah, mereka sudah di rumah. Tapi ini enggak, dia mau ikut salat mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin kalau saya hadir salat hari ini sama Rasulullah dapat ampunan, mungkin juga wa atufu bil aswaq. At-tawaf fil aswaq itu pergi ke pasar-pasar, lihat manusia lagi cari rezeki, itu ibadah. Kalau kita jadikan niat kita tafakkur. Ya, berapa orang yang masuk ke pasar? Kita lihat ini, fikir sedikit aja sekarang. Berapa orang yang bawa sayur? Terus pagi-pagi lihat berapa toko sayur di pasar ya. Terus maghrib sudah enggak ada habis. Ya Allah, bagaimana itu berkahnya? Mereka cari rezekinya, dapat rezeki, orang yang datang ambil makan. Subhanallah alazim, itu kalau dia masuk dengan fikir seperti itu bisa dapat ibadah. Juga di antara pasar tersebut biasa ada orang yang baik, ada orang yang saleh, ada orang yang tidak baik. Ada orang yang palsu, sumpah yang palsu, ada orang yang menipu, ada orang, tapi paling banyak saleh. Terus lanjut, qala fakuntu ashhadu as-salah wa atufu bil aswaq wa la yukallimuni ahad wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada beliau di majelisnya setelah sholat. Aku berkata dalam hati, apakah beliau menjawab? Terus sebentar. Apakah beliau menjawab salamku atau tidak? Kemudian aku sholat di dekat beliau dan aku mencuri pandangannya. Ketika aku mulai sholat, beliau melihatku.
Dan ketika aku menoleh kepadanya, beliau berpaling dariku. Sehingga kebukuan kaum muslimin kurasakan sangat lama. Sebentar. Di sini ini ada hal yang luar biasa dari Ka'b bin Malik. Tadi kita bilang kalau ada yang salah sama kita yang paling baik itu sudah bilang sama beliau setelah berbaiki yang di antara kita, bilang sama beliau sudah jalan mau sendiri, jalan saya sendiri. Itu yang paling baik. Tetapi karena Ka'b bin Malik masih cinta kepada Rasulullah SAW, masih sayang, masih lihat ini, masih mengagungkan atau Rasulullah SAW, itu dia tak datang ke Rasulullah SAW, tidak marah. Yang saya mengalami atau sudah lihat, kadang-kadang murid sama gurunya dapat atau ada salah dari murid, bukan dari guru. Kita tidak bisa bilang dari guru. Ada salah dari murid, tapi dia jadikan gurunya musuh. Saya lihat di Yaman, lihat di Indonesia juga. Kemarin ini murid fulan. Tapi setelah dapat perbedaan pikiran, itu jadikan musuh. Sampai dia mencaci maki gurunya. Ini Ka'b bin Malik, Rasulullah melarang mereka bicara juga. Sampai dia datang bilang Assalamualaikum, tidak dengar Rasulullah bilang, tapi tetap Ka'b bin Malik datang. Ya, subhanallah, itu di sini saya kemarin lihat ini ada tanda di sini. Wa ati Rasulullah tasyarrufan bi ru'yatihi. Ya, dia datang kepada Rasulullah mau memuliakan diri sendiri karena lihat Rasulullah SAW, atau mau bersihin hati. Wastimtaran lil fiyudh ar-rabbaniyah min hadratihi wa izahatil qalb, karena ceritanya tadi dia bilang sampai lihat bumi ini sempit sekali, tapi kalau saya datang lihat wajah Rasulullah ringan sedikit. Juga min alamil karb fa fihi anna hubbahu lahul akid lam yughayyiruhu. Dari cerita ini rasa cinta yang di dalam hati Ka'b bin Malik tidak berubah walau Rasulullah lagi marah sama beliau. Itu yang kita kadang-kadang butuh sama murid sama guru untuk muridnya, sama murid untuk gurunya, kadang-kadang sama saudara, sama tetangga, sama anak. Harus ada rasa cinta sampai kita tidak lihat salah. Tapi rasa cinta yang ada di antara kita kadang-kadang ya kalau ada sedikit aja, sedikit langsung sudah tidak mau bicara atau tidak mau ketemu lagi. Kalau ketemu sudah fulan jalan sendiri, fulan jalannya sendiri, itu bahaya. Terus lihat rasa cinta Sayyidina Ka'b, dia bilang waktu saya masuk ucapan salam, saya mau Rasulullah, mau dengar Rasulullah bilang waalaikumsalam. Tapi dia bilang fa'aqulu fi nafsi wa huwa fi majlisi ba'da salat. Di hadis ini berarti setelah salat sunnah duduk, zikir, baca, ibadah. Jangan langsung setelah salat pergi. Di sini Ka'b bin Malik bilang setelah Rasulullah selesai salat, setiap kali selesai salat saya salam. Tapi tidak dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam atau tidak. Fa'aqul fi nafsi hal harraka syafatayhi bi ridhi salam am la. Thumma usalli. Dia juga masih kangen, masih sayang juga atau masih cinta kepada Rasulullah. Dia salat cari tempat yang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila waktu saya salat, dalam salat saya bisa lihat Rasulullah lagi lihat saya. Itu mungkin salah satu obat untuk Ka'b bin Malik bisa tahan 50 hari. Kita tidak bisa tahan 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kalau ada yang blokir kita, blokir aja, blokir nomor atau HP. Ya, kita gelisah 1 hari, 2 hari, 3 seminggu, 2 minggu, kita minta tolong dari fulan, coba tanya kenapa ada ini blokir aja HP. Apalagi itu seperti blokir semuanya hidupnya. Tapi dia masih datang, dia lihat saya salat dekat Rasulullah SAW. Kenapa? Biar bisa lihat wajahnya. Bilang kalau saya salat, Rasulullah lihat saya. Kalau saya lagi salat tidak lihat Rasulullah,
Rasulullah lihat saya. Tapi kalau saya lihat, dia langsung awasin pandangannya atau melihatnya kepada saya. La ilaha illallah, subhanallah. Lanjut ha. Ulang lagi Bu. Summa usalli qariban minhu wa usariquhu an-nadar. Kemudian aku sholat di dekat beliau dan aku mencuri pandangannya. Mencuri ya, mencuri pandangan. Itu kata orang Arab. Wa usariquhu an-nadar maksudnya bahasa Andalusi. Itu yang lihat dari lubang namanya apa Bu? Itu ngintip. di aslinya terjemah di sini bukan mencuri, tapi mengintip aja. Saya lihat sedikit aja, lihat Rasulullah lagi lihat saya. Terus lanjut ya. Dan aku mencuri pandangannya. Ketika aku mulai sholat, beliau melihatku. Dan ketika berarti Rasulullah masih sayang sama Ka'ab, bukan marah sudah sampai tidak lihat. Ini hukuman dari Allah Ta'ala, bukan dari Rasul. Ya, dia diam, tunggu dulu. Sudah Rasulullah tidak bisa melakukan hal, tidak bisa bilang, oh ini yang tadi lain, ya, kamu baik sama kita, tetap lanjut. Allah Ta'ala bilang sama beliau, enggak, tunggu. Terus lanjut. Sehingga kebekuan kaum muslimin kurasakan sangat lama. Ya, dia sangat lama. Itu tadi kita bilang 50 hari atau 50 malam. 50 malam enggak ada yang bicara. Dia masuk masjid, salam, salat di depan Rasulullah, enggak ada sama sekali. Terus lanjut. Masyaitu hatta. Aku berjalan lalu memanjat dinding pagar Abi Qatadah. Pagar Abi Qatadah itu kerabatnya. Ada yang bilang anak pamannya, bahasa Indonesia sepupu ya kan? Naam Syekh. Ada yang bilang pamannya, ada yang bilang di buyut yang 5 ketemu, dua-duanya ketemu di situ. Walhasil kerabatnya dekat atau jauh, bukan masalah di situ. Masalahnya dia lihat Abi Qatadah itu yang paling apa itu bahasa Indonesia bilang cintai ya kan, yang paling cintai sama saya. Terus lihat di sini dia bilang tidak masuk dari pintu, dia naik dari atas atau lewat jalan yang mungkin bilang bukan resmi. Itu dalam syariat tidak boleh. Tapi kalau saya tahu orangnya baik atau teman saya, kalau saya masuk tidak marah, juga aman. Bukan saya masuk dari atas pagar itu, mungkin istrinya lagi tidak pakai baju atau lagi di keadaan yang tidak boleh, itu haram. Ini boleh kapan? Kalau aman dari hal tersebut. Juga kalau saya tahu orangnya baik sama saya atau terima saya. Itu karena Abi Qatadah cinta kepada Ka'ab bin Malik, dia bilang saya naik artinya aman. Lanjut. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Tapi sebelumnya wahwa ibnu ammi. Beliau adalah sepupuku dan orang yang kuncintai. La ilaha illallah. Insyaallah. Terus lanjut. Fasallamtu alaihi. Aku mengucapkan salam kepadanya. Demi Allah dia tidak membalas salamku. La ilaha illallah. Ini bagaimana? Ini yang paling cinta kepadanya. Dia bilang assalamualaikum warahmatullah. Dia tidak jawab. Kenapa? Karena tadi bilang Rasulullah melarang bicara dengan orang tersebut. Ya benar-benar ya, kita tidak kuat ceritanya. Subhanallah. Terus faqala fa wallahi ma radda alayya salam. Tidak menjawab salam juga, tidak menjawab salam itu. Juga dia tidak bilang menjawab. Demi Allah dia tidak menjawab. Itu rasanya sedih sekali sampai salam itu tidak mau jawab. Lanjut, faqultu lahu. Kemudian aku berkata kepadanya, hai Abu Qatadah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Bukankah engkau tahu aku mencintai Allah dan Rasulnya? Lalu ia diam. Lalu aku ulangi lagi, ia tetap diam. Lalu aku ulangi lagi, ia berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini lihat, dia kenal sama beliau. Teman sama beliau dari dulu. Paling cintai kepadanya, tapi tidak bisa bilangnya atau tidak. Jawabannya Allah Ta'ala dan Rasulnya yang tahu. Kamu cinta kepada Allah Ta'ala atau tidak. Terus, fafadat ainai, la ilaha illallah. Terus, kedua air mataku berlinang dan aku membalikan badan kemudian memanjat pagar lagi. Kasihan tidak bisa keluar dari pintu yang biasa. Sudah dia
keluar dari atas pagar tadi. Juga dari hikmah tadi itu kenapa dia tidak masuk dari pintu yang biasa, biar tidak dapat gangguan ke Abi Qatadah. Kalau dia masuk dari pintu pasti ada yang lihat. Oh, berarti Abi Qatadah bantu Ka'ab bin Malik. Mungkin dapat kabar ke Rasulullah jadi salah faham. Tapi Ka'ab bin Malik perhatian sama hal tersebut, tidak masuk dari pintu yang biasa, biar mereka lihat kalau melihat dia keluar atau masuk dari atas pagar berarti tidak terima Ka'ab bin Malik. Habis itu dia balik lagi dari situ, tidak keluar dari pintu utama atau dari pintu pagar. Lanjutnya fatawallaitu fafadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartu al-jidar. Terus ketika aku berjalan di pasar Madinah, seseorang lelaki Arab penduduk Syam yang biasa datang ke Madinah menjual makanan berkata, "Siapa yang tahu Ka'ab bin Malik?" Serta-merta orang-orang yang berada di pasar mengarah kepadaku hingga ia menemuiku. La ilaha illallah. Ini ujian yang kedua. Ujian pertama itu Rasulullah masih marah sama beliau, tidak bicara sama beliau, semuanya mereka tidak bicara. Itu dapat bahasa Indonesia pengawaran dari orang yang Rum, musyrik ini, kafir. Nibti min Nibti Syam, mimman qadima bit'am bil Madinah. Ceritanya ini lihat, cerita Ka'ab bin Malik sama Zuhair atau sama Marara atau Rabi'ah. Itu sampai ketemu atau sampai itu namanya apa, ke kerajaan Syam, itu yang Rum. Mereka kirim surat karena mereka lihat ini orang yang sekarang lagi balin musuh kepada Nabi. Fikiran mereka seperti itu. Ya, kirim surat, wahai Ka'ab bin Malik, kalau kamu datang ke kita, ya kita bisa terima kamu. Orang Yahudi, orang kafir dari zaman dulu, syari aib-aib atau salah di antara jamaah atau di antara saudara muslim, biar masuk dari situ. Mereka mau masuk ke negara Islam atau negeri Islam dari yang terjadi di cerita Ka'ab bin Malik. Ceritanya apa itu? Ka'ab bin Malik bilang apa? Idza nibtiyum min nibti Syam mimman qadima bit'am, itu orangnya kenapa datang? Mereka datang jual makan. Tanya siapa yang kasih tahu di mana Ka'ab bin Malik? Semuanya kenal. Tapi tidak bicara sama Ka'ab bin Malik. Ini langsung. Karena ini orang lain, bukan Ka'ab. Terus hatta ja'ani, siapa yang menunjukkan Ka'ab bin Malik kepada saya, maka orang-orang menunjuk diriku. Lalu orang itu datang kepadaku dan memberikan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Waktu itu saya sudah bisa menulis dan membaca. Kemudian saya baca surat itu dan isinya antara lain, selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa saya mendengar bahwa kawan-kawanmu sedang mengucilkan dirimu, sedang Allah tidaklah menjadikan dirimu itu seseorang yang hina dan bukanlah orang yang pantas disia-siakan. Oleh karena itu, saya benar-benar bersedia memberi bantuan kepadamu. Setelah selesai membaca surat itu, saya berkata, wah, ini ada ujian baru lagi. ya, ujian kemarin belum selesai, belum lulus dari ujian kemarin, dapat ujian baru. Kasihan. Apa ujian baru itu? Besar apa? Benar itu ujian besar. Tadi ya kita biasa kadang-kadang sama saudara minta tolong, dia tolong sedikit, habis itu keluar ya pergi. Tapi ini enggak, ini lihat bagaimana, bilang ini ujian juga, ujian lagi. Saya harus itu. Wahada ayam fatayammamtu biha tanur fasajjartu. Dia maksudnya bakar surat tersebut. Kalau dia pergi ya mungkin bisa jadikan raja di situ. Karena mereka lagi cari orang yang dapat luka dari Nabi Muhammad SAW. Mereka cari ini Ka'ab bin Malik. Terus kemudian saya bermaksud untuk membakar surat tadi ke tengah-tengah api. Setelah sampai pada hari ke-40, di mana saya dikucilkan selama 50 hari dan belum juga turun wahyu. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk datang kepadaku dan dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kamu supaya berpisah dengan istrimu. Berpisah tapi bukan maksudnya cerai. Maksudnya jangan tidur sama istri. Itu yang maksud. Karena biasa bahasa Indonesia pisah itu atau berpisah itu cerai ya kan Bu?
Bisa, tapi di sini bukan maksudnya cerai. Maksudnya jangan tidur sama istri di satu kamar. Kamu di satu rumah, ya silakan. Dia bilang, fakultu utalliquha am la. Dia tanya, berbisa itu maksudnya cerai atau tidak? Coba. Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya? Atau apa yang harus saya perbuat? Terus. Dia berkata, tidak, janganlah kamu menceraikannya, tetapi janganlah kamu mendekatinya. Itu Atau sama Ka'ab bin Malik dan temannya yang tadi. Rasulullah mengutus orang tersebut ke dua-duanya. Terus, tapi kapan itu? Hatta idza madat arba'un, sudah 40 hari. Berarti setelah 40 hari baru Rasulullah suruh mereka berpisah dari istri. Tiga orang tersebut. Terus bersamaan dengan itu pula beliau mengutus utusan untuk mendatangi kedua kawanku dengan menyampaikan perintah yang sama. Kemudian saya berkata kepada istriku, pulanglah dulu kamu kepada keluargamu dan tinggallah di sana bersama-sama mereka sehingga Allah memberi keputusan tentang persoalanku ini. Kemudian istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ini Ka'ab bin Malik, berarti istri Ka'ab bin Malik tadi kita bilang Ka'ab bin Malik saya yang paling muda di antara mereka. Istri saya juga. Setelah dia bilang sudah pergi ke rumah kamu atau rumah keluarga, sudah selesai dia pergi. Tapi Hilal bin Umayyah itu sudah tua, istrinya tua, butuh orang yang bantu. Terus istrinya tidak bisa sabar, tidak bisa seperti istri Ka'ab bin Malik pergi ke rumahnya karena Hilal sendiri di rumahnya juga tua. Datang kepada Rasulullah minta izin, boleh saya siap-siap makan, minum. Karena pertama kali mereka faham tidak boleh tinggal sama istri sama sekali. Terus coba, Kemudian istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang yang sudah sangat tua dan lemah, serta tidak mempunyai pelayan. Maka apakah kiranya Tuhan keberatan bila saya melayaninya? Beliau menjawab, tidak apa-apa, tetapi jangan sekali-sekali ia mendekati atau menyetubuhi kamu. terus. Istri Hilal berkata, demi Allah, sesungguhnya Ini Hilal boleh sudah... keluarin aib suami, boleh keluarin aib suami, jangan di depan manusia semuanya. Tapi ini dia kasih keadaan Ka'ab. Karena Rasulullah jelasin, bukan maksudnya cerai, ya maksudnya jangan hubungi sama kamu atau tidur sama kamu. Dia bilang, wahai Rasulullah, dari waktu pertama dia nangis terus sampai tidak ada fikir dengan hal tersebut. Ya, karena sudah tua juga rasanya dosanya besar. Tidak ada. Kita sudah tahu setiap orang yang sudah nikah atau paham, sudah itu hilang kalau ada pikiran lain. Dia bilang, boleh saya khidmah kepadanya? Dia bilang, khidmah ya boleh, tapi tidur atau hubungi sama kamu tidak boleh. Coba faqalat innahu. Istri Hilal berkata, demi Allah sesungguhnya Hilal sudah tidak punya nafsu lagi untuk berbuat seperti itu. Dan demi Allah ia selalu menangis semenjak ia menerima keputusan itu sampai saat ini. Kemudian sebagian keluargaku mengatakan kepadaku agar saya minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah istriku, karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Kasihan ini Ka'ab bin Malik. Dia bisa tahan sedikit. Ada dapat dari sana dari sini, ada yang bisik-bisik. Itu teman-teman kita harus perhatian biar kita faham. Kadang-kadang sudah kamu mulai perbaiki jalanmu sendiri, ada yang masuk di hidup kamu. Kadang-kadang paling banyak pikiran mereka mau perbaiki hidupmu, tapi kadang-kadang hancurin hidupmu. Ini nasihat mereka tadi. Ya, balik lagi. Ayo mendustai sendiri biar Rasulullah terima alasanmu. Sampai dia ini. Sekarang keluarganya bilang, itu Hilal, Rasulullah kasih izin untuk istri Hilal. Tapi kenapa kamu tidak pergi ke Rasulullah biar kasih izin untuk istrimu khidmat di rumah kamu? Dia bilang, saya takut. Jawab Rasulullah, apa? Karena saya masih muda. Juga enggak mau bahasa Indonesia. Kalau sudah melakukan salah, jangan bahasa Indonesia jaruk atas luka, ya kan? Jaruk atau bilang apa itu? menabur garam. Enggak ini. Oh, garuk Syekh.
Jaruk atas luka tersebut. Nanti keluar darah. Nah, Mm-mm. Rasulullah lagi marah sama Ka'ab. Kamu bilang datang, wahai Rasulullah saya minta izin. Ya saya belum selesai kemarin. Kamu mau alasan atau salah lagi? Diam aja. Dia bilang, bilang apa itu? Bakal saya tidak mungkin tidak mau izin takut kejadiannya lebih besar dari yang ada sekarang. Coba bilang apa? Ya, saya baca dulu atasnya. Kemudian sebagian keluargaku mengatakan kepadaku agar saya minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah istriku, karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya. Maka saya menjawab, saya tidak akan minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah istriku. Saya tidak tahu apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya saya minta izin tentang masalah istriku, karena saya adalah orang yang masih muda. Kemudian saya tinggal sendirian selama 10 hari, maka Sudah cukup. genaplah. Sudah kita berhenti di situ karena ini 7:30. Belum selesai, tidak bisa selesai. Syekh, Tapi sampai sini Syekh, sedikit lagi tuh Syekh. enggak, saya mau ke situ biar kita dalam 1 hari ini atau insya Allah besok kita lanjut. Seharus kita lanjut di dalam 3 hari berturut biar selesai. Biar kita kasih bayangan bagaimana 10 hari itu Rasulullah suruh tinggal sendiri atau dia lebih keras dari Umayyah, pilih tinggal 10 hari setelah keadaan yang tadi dia bilang bumi jadi sempit. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum. Ghafarallahu lana wa lakum dhunubana wa sayyi'atina innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Belum bisa selesai karena masih panjang ceritanya, kita mau besok masukin apa